kerja gitu loh, punya anak atau cucu yang masih kerja gitu ya, pokoknya teman atau siapa pokoknya yang masih kerja di perusahaan tuh kan pasti ada NPWP, ada NIP kan, ya minta aja dia yang ini login di perusahaan, suruh ini dia login, minta tolong diprintkan gitu kan, bisa teman-teman gitu. Paling ya gitu kalau lewat Kemendak, tapi lebih aman teman-teman kalau apa namanya yang buyer yang direkomendasikan oleh Kemendak itu lebih aman gitu. Soalnya dia tugasnya ya memang begitu, mantau kuota, dia bantu kita gitu loh. Kalau ini apa namanya atas perdagangan di luar negeri itu bantu kita gitu loh. Soalnya seperti dulu ya, saya pernah ya kategori, waktu itu saya masih kerja ya, waktu itu kategori 35 saya di tekstil itu kan belum di ini, belum waktu dulu tuh belum di masih bebas kota waktu. Ini mah cerita supaya apa sih tugasnya dia gitu, maksudnya. Yang saya tahu kan, saya juga nggak tahu persis tugasnya, pokoknya masalah perdagangan. Tapi ini contohnya ya, waktu itu kan kategori 35 itu masih bebas, kita bebas kota gitu. Terus di ini apa namanya di Spanyol kalau nggak salah, Spanyol tuh dengar kategori 35 mungkin si apa atas perdagangan tuh meeting mungkin ya sama ini apa namanya sama pokoknya orang ini apa kementerian yang di sana gitu ya, kementerian yang di luar negeri itu orang asing gitu ya. Terus mungkin dia meeting atau mungkin dia denger gimana, mungkin denger tuh katanya kategori 35 tuh udah di ambang batas gitu, udah hampir di ambang batas. Jadi kayaknya nih mau di call nih, sebentar lagi di call, kena kuota sebentar lagi. Nah dia buru-buru gitu ngasih kabar, dia denger gitu, terus buru-buru ngasih kabar sama Pak Menteri, tapi bisik-bisik yang ngasih kabarnya. Jadi nggak akan ketahuan pers gitu loh. Jadi bisik ngomong sama Pak Menteri, ini kayaknya kategori 35 bentar lagi kayaknya udah di ambang batas, kayaknya mau di call, cepet-cepet suruh eksportir yang ini, kayak misalnya kayak kita eksportir kan udah ada beberapa kategori 35 tuh yang masih outstanding gitu, belum dikirim gitu, cepet suruh dikirim aja semuanya gitu. Eksportir yang punya barang yang masih outstanding kategori 35 suruh cepet-cepet dikirim supaya kita dapat banyak nanti ininya, jatahnya. Soalnya kalau kita kalau ini belum dikirim kan sayang gitu loh teman-teman. Jadi kita ada jatahnya yang udah dikirim aja, tapi kalau ini yang outstanding ini dikirim aja semuanya kan, jadi kita jatahnya dapat banyak gitu loh. Jadi Pak Menterinya juga bisik-bisik lagi ngomongin sama eksportir. Nggak, kalau biasanya kan lewat undangan gitu di hotel-hotel, ini nggak berani. Jadi bisik-bisik semua. Saya karena apa? Karena kan kalau ketahuan pers nanti pasti masuk ke media ya, masuk ke koran. Wah udah langsung di call pasti di sananya, langsung dikena gitu kuotanya kita. Jadi nggak sempet mengekspor yang masih outstanding ini. Jadi saya waktu itu juga lagi di gereja itu, waktu dulu kan belum ada HP, ada picture gitu, harap ke Deperdak sekarang kan, ke perdagangan sekarang gitu, penting gitu loh. Direktur saya, wah cepet-cepet saya lah ke gereja, belum selesai juga saya ke perdagangan, ternyata itu suruh, jadi yang masih outstanding cepet gitu, suruh dikirim segera gitu. Jadi supaya kita dapat banyak ya, semua eksportir, bukan cuma saya aja, dibisikin semua gitu sama Pak Dirjen. Waktu Pak Menterinya kan nyuruh Pak Dirjen, jadi ini apa jadi nggak sampai kedengaran pers gitu. Soalnya kalau pers denger nanti masuk ke media ya cepet buru-buru di call nanti di sananya langsung kena kuota kan, dikuat kan. Itu teman, itu contohnya, contoh kerjanya atas perdagangan tuh gitu ya, mantau itu. Terus mungkin ya pokoknya membantu kita lah, membantu kita para eksportir ya, membantu Indonesia kan gitu ya, karena kan itu perwakilan Indonesia gitu loh teman-teman. Jadi lebih aman kalau yang ini, kalau yang lewat pokoknya yang direkomendasikan oleh Kemendak ini lebih aman teman-teman. Nah terus yang keempat tuh lewat buying agent. Nah kalau yang lewat buying agent ini biasanya tuh ini apa, perusahaan-perusahaan yang gede-gede gitu. Kalau kayak tekstil gitu ya, kayak saya kerja gitu nih dulu ya, perusahaan yang saya kerja itu kalau
ngirim apa ordernya tuh 1 juta yard gitu misalnya, itu kan nilainya gede sekali. Ordernya 1 juta yard kan gede sekali ya teman-teman ya. Nah itu nggak berani kalau kita cari sendiri buyer nggak akan berani kan. Banyak yang gede-gede garment yang gede yang jutaan pieces juga ada gitu, ordernya jutaan pieces itu juga nggak akan berani, pasti mereka lewat buying agent gitu. Nah, buying agent tuh gimana? Buying agent tuh gini ya teman-teman. Karena aman kalau lewat buying agent kan buyernya dia kenal. Buying agent misalnya kayak itu dia profesional sekali. Misalnya seperti IKEA gitu. IKEA tuh di Jepang ya pusatnya ya. Head office-nya. Dia punya brand office tuh di mana-mana gitu. Di tiap negara ada. Nah, sekarang kalau kita misalnya mau memasarkan barang, kita lewat IKEA gitu. Iya di Bandung kan ada, di Jakarta juga ada. Yang kerja ya kalau misalnya di Indonesia ya orang-orang Indonesia. Jadi kan dia tahu buyer-buyer Indonesia kan. Nah kalau yang di Belanda ya orang Belanda, jadi tahu buyer-buyer Belanda. Jadi makanya aman memang kalau lewat buying. Tapi memang harus bayar komisi gitu. Ya wajar sih ya bayar komisi. Cuman kalau misalnya kalau misalnya dia memasarkan barang kita belum deal gitu ya, belum nggak sampai deal misalnya ternyata barang kita nggak ini, ya kita nggak bayar komisi. Dan misalnya dia bayar komisi pun, misalnya kita bayar komisi sama dia itu setelah kita menerima pembayaran dari buyer. Makanya dia berusaha supaya kita tuh cepet gitu dapat pembayaran, supaya dia juga cepet dapat komisi. Itu enaknya gitu. Jadi kalau sampai kita ada masalah misalnya, ya masalah tuh pasti ada sih ya kemungkinan tuh pasti ada terus gitu loh. Kan saya kerja selama 16 tahun, nggak mungkin dong nggak ada masalah, ya sering banget itu ada masalah. Nah itu biasanya mereka tuh mereka membantu kita kan, misalnya kayak kita ekspornya ke Belanda gitu misalnya, kan bayarnya Belanda. Nah itu IKEA Belanda, kalau kita lewat IKEA Belanda ada ya, kayak dia orang Belanda sama orang Belanda gitu, ini apa cepat bayar gitu, gimana gitu, dia request gitu ke bayarnya supaya dia juga cepat dapat komisi. Karena kalau kita belum dapat bayaran, dia juga nggak akan dapat komisi gitu loh, enaknya teman-teman gitu. Makanya kalau perusahaan besar nggak berani gitu, waduh kalau 1 juta ya gitu, apa kayak garment jutaan pieces gitu, kalau sampai ditipu atau nggak dibayar atau gimana gitu ya nggak dibayar sih enggak, tapi lama gitu gimana gitu, misalnya ada kena masalah apa gitu kan, waduh bisa bangkrut itu teman-teman. Kok nilainya gede sekali, makanya mereka nggak akan berani. Tanya aja kalau perusahaan gede nggak akan berani kalau nyari buyer sendiri gitu loh teman-teman gitu. Tapi paling nggak kalau lewat Kemendak tuh tadi lebih aman daripada kita ini sendiri gitu ya. Tapi ya nggak tentu juga sih ya, mungkin juga bisa gitu ya. Saya juga nggak ini, cuman itu tergantung teman-teman mana yang lebih efisien gitu aja. Terus ini saya lanjut lagi yang IKEA tadi itu. Nah, misalnya kita sebagai orang baru nih, kita pengen memasarkan barang lewat IKEA Bandung. Kita bikin offer ya, terus kita kasih contohnya ini begini-begini. Dia tuh profesional sekali gitu. Dia tahu komoditas. Kalau misalnya ini barang nggak prospectable, langsung tolak ya, nggak bertele-tele terus memainkan kita, nggak, langsung tolak gitu. Kalau buying agent gitu yang profesional. Tapi ya ada yang buying agent kecil-kecil, tapi ya kebanyakan mereka nggak mempermainkan gitu loh teman-teman. Karena mereka kan kalau ini kan mereka dapat komisi dari kita dan dari buyer juga kan. Nah kalau dia belum dapat ini kalau kita belum terima pembayaran, dia juga nggak akan dapat komisi. Makanya dia berusaha supaya kita cepat dapat pembayaran gitu loh teman-teman. Nah tadi saya lanjutkan, kalau kita over ke IKEA Bandung gitu misalnya ya, nanti dia kan yang ngirim ya, dia yang memasarkan. Misalnya ini mau dipasarkannya kemana, ke Belanda gitu misalnya, ke Belanda sama ke Amerika sama ke Inggris gitu misalnya. Nah kita kasih sampel 3 gitu kalau garment ya misalnya 3, nanti dia yang ngirim ke Belanda. Terus kan dia banyak ininya customer dia kan banyak ya, berkat dikumpulin mungkin sama, terus dia juga dapat rate khusus kan, mungkin dari mana tuh, dari kurir kan. Nah terus dia yang ngirim, terus kalau misalnya kira-kira barang kita tuh nggak cocok gitu ya, misalnya dia udah tahu ini pasti nggak akan diterima sama buyer, karena dia
profesional, dia bisa lihat komoditi gitu, udah ahli gitu, orangnya profesional. Orangnya juga selektif sepertinya, Jepang kan selektif milih orangnya ya, profesional semua. Nah itu langsung ditolak, dia nggak bertele-tele gitu loh. Terus kalau misalnya ditolak pun kita kita kan paling juga, kalau saya ngirim ini sampel ke sini ke IKEA Bandung, paling saya pakai JNT bayar 7.000, ya udah, kalau ditolak saya rugi 7.000 gitu teman-teman. Itu ya Pak, apa gitulah kira-kira kalau buying agent. Nah itu tergantung teman-teman sendiri, nanti yang teman-teman yang kecil, kadang-kadang kalau kecil itu juga dia nggak mau loh terima loh teman-teman, dia biasanya kan yang gede-gede semua. Tapi ya ada buying agent yang kecil, jangan pilih IKEA. Kalau IKEA, Jimek, Itochu itu gede-gede, biasanya sih dia, kecuali kalau memang barang kita tuh prospectable, terus nggak ada kok ini, pokoknya nggak kompetitif, maksudnya nggak ini apa, nggak ada saingannya gitu loh, ya nggak tahu ya, sedikit pun ya mungkin diterima kalau ini, dengan harapan nanti bisa banyak, terus barang kita prospectable, terus nggak ada saingan ya mungkin. Tapi kalau kita masarin barang yang banyak saingannya, terus kita harganya nggak kompetitif, ya pasti langsung ditolak sama mereka gitu loh teman-teman. Ya, sedikit juga kadang-kadang dia juga tolak gitu kadang-kadang, karena langganan dia tuh, customer dia yang gede-gede justru itu. Nah itu ini apa namanya, gimana teman-teman aja lah ini apa, kalau saran saya sih lebih baik yang ini, yang ketiga, yang cari buyer yang di ini, kalau misalnya cari sendiri kalau kita nggak punya. Kalau yang nomor 1 sih bagus ya kalau kerabat kita sendiri. Nah ini lebih baik yang ketiga, yang direkomendasikan sama Kemendak itu teman-teman. Nah kalau itu kan ini kalau kita bukan perusahaan, kita kan bisa ini apa namanya, kita punya teman yang masih kerja gitu ya, kan bisa suruh dia aja di ini, di apa, di print kan gitu. Nah kan bisa sebetulnya kan, minta tolong sama orang yang masih kerja gitu loh teman-teman. Itu sih kayaknya cuman di sini itu tergantung teman-teman ininya yang mana gitu loh, apa mana yang paling efektif menurut teman-teman gitu loh ya. Terus nanti video yang selanjutnya saya mau ngasih penjelasan ya, mau ngasih penjelasan mengenai ini. Bentar, ini juga penting soalnya teman-teman, mengenai tapi nanti ya untuk yang kedua ya, mengenai ini observasi untuk tujuan efisiensi teman-teman. Nah ini itu tuh nanti ada bedanya, itu menyangkut ada bedanya memantau produksi atau pengawas produksi ya teman-temannya. Pemantau produksi atau pengawas itu beda loh teman-teman. Kalau misalnya memantau produksi itu arahnya ke arah observasi, itu by system. Kita nggak usah datang ke tempat produksi, lihat tukang jahit, lihat ini, nggak usah. Kalau itu kalau kayak seperti saya kan ada hubungan, saya di ekspor ya. Nah itu ini apa namanya, ada ini kan, kalau di garment ya, saya pernah kerja di garment juga, itu kan ada inspection certificate. Inspection certificate kan diminta di LC, itu berarti kan ada hubungan dengan produksi kan. Nah itu memantau, saya bukan mengawasi. Kalau mengawasi itu pengawas produksi, itu beda lagi, itu langsung gitu ya, langsung ngawasin di tukang jahitnya. Nah kalau saya enggak, memantau tuh arahnya ke observasi, itu by system teman-teman, karena saya ini untuk kepentingan inspection sertifikat. Saya juga kita juga harus punya kode etik juga, karena di kan perusahaan besar itu biasanya job description-nya itu jelas sekali. Jadi kalau misalnya kayak bagian produksi itu kan ada kepala produksi, ada supervisor, ada pengawas kepala pluh itu, jadi kepala link ya kan, ada linknya kan. Nah, tiap link itu ada pengawasnya. Nah itu terus nanti di atasnya lagi supervisor, di atasnya lagi kepala produksi. Nah itu saya tuh juga harus punya kode etik gitu. Jadi saya nggak bisa ngawasin produksi gitu, mereka tersinggung, nanti mereka marah juga kan.
Itu kan wewenang mereka. Seperti halnya kayak mereka datang ke ruangan saya gitu, ke divisi saya, terus mereka mengawasi anak buah saya. Ya saya juga marah gitu loh. Nah itu nanti bedanya nanti saya jelaskan. Ini juga menyangkut ke efisiensi teman-teman. Nanti saya jelaskan di video yang kedua. Soalnya ada yang nggak tahu teman-teman. Ini saya bingung gitu. Nanti saya jelaskan gitu loh, supaya tahu gitu ya. Saya kira cuman di sini. Selamat malam teman-teman.